Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali tafsir Ibnu Katsir. Kita sudah di halaman 419 tafsir Ibnu Katsir dengan penerbit Insan Kamil. Ini kita masih di surat Al-Baqarah ya, ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qurtubi rahimahullah berkata, terdapat hadis man a'ana ala qatli muslimin bisyatri kalimah. Barang siapa yang membantu pembunuhan seorang muslim meski hanya dengan sepotong kata. Sufyan rahimahullah berkata, maksud hadis itu adalah dengan mengatakan bun, dari perkataan bunuhlah. Khashif meriwayatkan dari Mujahid rahimahullah, ia berkata, semua pembuka surat Qaf, Shad, Hamim, To, Sin, Mim, dan Alif Lam Ra dan yang lainnya adalah huruf hijaiyah yang memiliki makna tertentu. Sebagian ahli bahasa Arab berkata, huruf-huruf tersebut adalah huruf-huruf abjad yang cukup disebutkan di awal-awal surat saja tanpa menyebutkan huruf-huruf sisanya yang terdiri dari 28 huruf. Seperti seseorang yang berkata, anakku menulis alif, ba, ta, sa. Maksudnya huruf-huruf abjad yang 28 huruf. Maka cukup disebutkan sebagiannya saja. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Jarir. Ibnu Katsir rahimahullah berkata bahwa huruf-huruf yang disebutkan di awal-awal surat tanpa diulang hanya 14 huruf, yaitu alif, lam, mim, shad, ra, kaf, ha, ya, ain, to, sin, ha, qaf, nun. Jumlahnya setengah dari total semua huruf hijaiyah. Maka huruf-huruf yang disebutkan tersebut lebih mulia dari yang lainnya, yang hanya bisa dijelaskan dalam ilmu tashrif. Az-Zamakhsyari berkata, 14 huruf ini meliputi jenis huruf-huruf yang ada seperti mahmus atau tersembunyi, majhur atau terang jelas, rokhawah atau lunak, syadidah atau keras, mutabbaqah atau tertutup, maftuhah atau terbuka, mustaqliyah atau terangkat, munkhafadoh atau huruf jar atau kasroh, dan huruf qalqalah. Lalu Az-Zamakhsyari menyebutkannya secara terperinci. Kemudian ia berkata, Maha suci Allah yang hikmahnya begitu detail dalam segala hal. Jenis-jenis huruf tersebut diantaranya banyak yang disebutkan. Tentunya Anda pasti tahu bahwa sebagian dari sesuatu yang lebih sering disebut berarti menjadi wakil bagi yang lainnya. Dari sini sebagian ulama ada yang memperhatikan mengenai hal tersebut dan ini menjadi satu pembahasan tersendiri. Di antara mereka berkata, tidak diragukan lagi bahwa huruf-huruf ini tidak Allah Azza wa Jalla turunkan dengan sia-sia dan tidak ada tujuannya. Maka perkataan orang yang tidak berilmu bahwa Al-Quran ini adalah huruf-huruf yang dibaca sebagai ibadah dan tidak memiliki makna, itu adalah salah besar. Sungguh jelas bahwa huruf-huruf Al-Quran itu memiliki makna. Jika ada riwayat sahih mengenai maknanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa menggunakannya. Tetapi jika tidak, maka kita tidak boleh memaksakan diri untuk memaknainya. Amanna bihi kullum min indi rabbina. Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Quran Surat Ali Imran ayat ke-7. Para ulama tidak ada yang sepakat mengenai makna tertentu dari huruf-huruf tersebut. Mereka berbeda pendapat tentang itu. Tetapi jika ada dari huruf-huruf tersebut, mereka berbeda
Tapi jika ada pendapat yang memiliki dalil, maka itulah yang harus diikuti. Jika tidak, kita berhenti sampai di situ, tawakuf, hingga jelas maknanya. Inilah pembahasan khusus yang dimaksud. Sedangkan pembahasan lainnya mengenai apakah hikmah yang terkandung di dalam huruf-huruf yang terdapat di awal-awal surat ini tanpa melihat kepada makna yang dikandungnya. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa huruf-huruf tersebut disebutkan untuk mengetahui awal dari surat-surat, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Namun pendapat ini lemah, karena pemisahan antara surat-surat tetap ada tanpa adanya huruf-huruf tersebut, baik yang di awalnya tidak disebutkan basmalah maupun yang disebutkan basmalah secara bacaan dan tulisan. Para ulama yang lain berkata, huruf-huruf tersebut disebutkan untuk membuka surat agar didengarkan oleh orang-orang musyrik ketika mereka saling menganjurkan untuk berpaling dari Al-Quran. Sehingga ketika mereka mendengarkannya, mereka juga akan mendengarkan yang selanjutnya, seperti yang dikisahkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Tetapi pendapat ini pun lemah, karena jika demikian adanya, pasti huruf-huruf tersebut ada di semua surat, bukan di sebagiannya saja. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Seandainya itu benar, maka seharusnya semua perkataan dimulai dengan huruf-huruf tersebut, atau ketika berbicara dengan orang-orang musyrik. Selain itu, surat Al-Baqarah dan setelahnya Ali Imran adalah madaniyah yang ditunjukkan bukan untuk orang-orang musyrik. Maka terbantahkanlah pendapat mereka dengan berbagai alasan. Para ulama yang lain ada juga yang berpendapat penyebutan huruf-huruf di awal surat-surat tersebut adalah penjelasan bagi mukjizat Al-Quran, dan semua makhluk tidak bisa membuat yang semisalnya, padahal huruf-huruf tersebut tersusun dari huruf-huruf yang biasa mereka gunakan untuk berbicara. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ar-Razi dari Al-Mubarrid dan para muhakkik. Al-Qurtubi meriwayatkannya dari Al-Faraq dan Quturub dengan riwayat yang serupa. Dan Zamakhsyari mengakui pendapat tersebut di dalam kitab Al-Kashafnya, sekaligus sangat mendukungnya. Pendapat ini juga diambil oleh Imam Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyah dan guru kami Al-Hafiz Al-Mujtahid Al-Mizzi. Dialah yang mengisahkan riwayat tersebut kepadaku dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. As-Zamakhsyari berkata, tidak semua huruf disebutkan di awal Al-Quran, tetapi diulang-ulang agar lebih mengena dalam memberikan tantangan dan membuat menangis. Seperti diulang-ulangnya banyak kisah dan diulang-ulangnya tantangan dengan begitu jelas di berbagai tempat dalam Al-Quran. Di antaranya ada yang terdiri dari satu huruf, seperti Shod, Nun, dan Qaf. Ada juga yang terdiri dari 2, 3, 4, 5 huruf, tidak lebih dari itu. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, oleh karena itu, setiap surat yang dibuka dengan huruf-huruf hijaiyah, pasti di dalam surat tersebut disebutkan tentang mukjizat dan keagungan Al-Quran. Hal ini bisa dibuktikan dengan membaca surat demi surat Al-Quran. Seluruhnya terdapat pada 29 surat. Sebagaimana ayat-ayat berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Quran surat Baqarah surat kedua ayat 1 sampai 2. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Alif Lam Mim. Allah, tidak ada Rabb yang berhak disembah melainkan Dia.
yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan Alkitab, Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Quran Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 1-3. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu. Alif Lam Mim Shad. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 1 dan 2. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabb mereka. Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat 1. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi minar rabbil alamin. Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya adalah dari Rabb semesta alam. Quran surat As-Sajdah surat ke-32 ayat 1 dan 2. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Hamim diturunkan dari Rabb yang maha pemurah lagi maha penyayang. Quran surat Fussilat surat ke-41 ayat 1 dan 2. Hamim. Ain Sin Qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Hamim. Ain Sin Qaf. Demikianlah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. Quran surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 1-3. Dan ayat-ayat lainnya yang menunjukkan kebenaran pendapat para ulama ini bagi mereka yang mau banyak berpikir. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.